Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nah, di dalam nomor 6 ini ya, krisis ekonomi berkepanjangan menyebabkan banyak perusahaan yang gulung tikar. Kondisi ini juga berimbas pada masyarakat yang harus kehilangan mata pencarian karena PHK. Jika dikaji berdasarkan ilmu ekonomi, nah peristiwa ekonomi pada perusahaan tersebut termasuk kajian apakah A. ilmu ekonomi terapan, apakah B. ilmu ekonomi mikro, apakah C. kajian ekonomi makro, apakah D. kajian ekonomi deskriptif, ataukah yang E. kajian ekonomi normatif. Nah, yang benar adalah yang B, karena PHK ini bersifat sempit, ya, hanya beberapa, tidak seluruh Indonesia terjadi PHK besar-besaran, itu ya. Sehingga di sini ilmu ekonomi mikro ini yang membahas masalah berkaitan dengan pemakaian faktor-faktor produksi secara efisien agar tercapai kemakmuran, ya, kemakmuran masyarakat tentunya. Pembahasan tentang kegiatan di suatu perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya termasuk kajian ilmu ekonomi mikro, karena hanya membahas satu perusahaan dan hanya berbicara beberapa karyawannya saja, ya. Kecuali kalau seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, ya, serentak bersama-sama gitu ya. Nah, itu baru termasuk kajian ilmu ekonomi makro yang menyebabkan pengangguran, ya. Pendapatan nasional berkurang, itu termasuk ekonomi makro. Sedangkan yang di sini adalah berbicara tentang suatu perusahaan yang mengalami gulung tikar sehingga harus memutus hubungan kerja atau PHK dengan karyawannya, itu disebut atau termasuk ke dalam kajian ekonomi mikro. Oke, kita ke soal nomor 7 ya. Soal nomor 7 ini, nah, soal nomor 7 ini berkaitan, ada beberapa contoh kebijakan ekonomi, ya, ada beberapa contoh kebijakan ekonomi mikro, ya, kebijakan ekonomi mikro diantaranya kebijakan harga eceran tertinggi atau HET atas komoditas tertentu. Nah, penyebab, ya, dampak positif dari kebijakan tersebut adalah apakah yang A, penyebab harga barang semakin mahal sehingga akan merugikan konsumen, sehingga dampaknya adanya kebijakan ini menjadikan harga barang tidak semakin mahal. Apakah yang B, ya, penyebabnya harga barang semakin murah, ya, sehingga akan merugikan produsen, dampaknya adanya kebijakan ini terjadi harga barang semakin mahal. Apakah yang C, penyebabnya itu harga barang semakin murah sehingga akan merugikan konsumen, ya, dampaknya adanya kebijakan ini menjadikan harga barang semakin mahal. Ataukah yang D, harga barang semakin mahal sehingga akan merugikan produsen, dampaknya adanya kebijakan ini menyebabkan harga barang semakin murah. Ataukah yang E, penyebabnya harga barang semakin mahal sehingga akan merugikan konsumen, dampaknya adanya kebijakan ini memungkinkan jumlah barang berkurang. Nah, jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 7 ini terkait dengan contoh kebijakan ekonomi mikro dalam HET, kebijakan harga eceran tertinggi, adalah yang A, ya, di mana penyebabnya jika harga barang semakin mahal sehingga akan merugikan konsumen. Dampaknya, nah, adanya kebijakan ini menjadikan harga barang semakin mahal, ya. Jadi ketika pemerintah menetapkan kebijakan HET atau harga eceran tertinggi
untuk komoditas tertentu dengan tujuan melindungi konsumen dari mahalnya harga barang dan atau jasa, ya. Sehingga penerapan kebijakan ini untuk mencegah kerugian yang akan dialami oleh konsumen. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan harga barang terjangkau sehingga daya beli konsumen tetap terjaga. Itu untuk menjawab soal nomor 7, ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Oke, perhatikan komponen berikut, ya. Komponen berikut. Kita lihat dulu soalnya seperti apa. Nah, yang ditanya yang termasuk ke dalam ruang lingkup ekonomi makro. Nah, ditunjukkan oleh angka berapa saja. Mari kita lihat. Ingat ya, ekonomi makro. Ekonomi makro. Yang pertama adalah pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua adalah permintaan. Yang ketiga adalah pengangguran. Yang keempat adalah penawaran. Yang kelima adalah inflasi atau deflasi. Maka jawaban yang tepat adalah yang benar. Jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 8 ini adalah yang B, ya, di mana yang B ini, ya, nomor 1, nomor 3 dan nomor 5, ya. Oke, di mana nomor 1 ini adalah, ya, terkait dengan pendapatan dan pengeluaran, ya. Ini biasanya berhubungan dengan suatu negara, ya, bersifat makro. Nah, pendapatan nasional, pengeluaran pembelanjaan pemerintah, gitu ya. Terus ya, selanjutnya adalah nomor 3. Ini dampak dari salah satu tadi PHK dan sebagainya, ya, ataupun orang yang tidak mempunyai keahlian sehingga tidak terserap di bidang pekerjaan, maka dampak yang terjadi adalah pengangguran. Ini masalah nasional yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah, ya, yang harus diatasi. Dan yang terakhir adalah inflasi dan deflasi, ya. Itu terkait dengan soal nomor 8 ini. Jadi jawabannya adalah nomor 1, nomor 3 dan nomor 5 terkait dengan ruang lingkup ilmu ekonomi makro, ya. Sedangkan permintaan dan penawaran itu merupakan kajian daripada ilmu ekonomi mikro. Oke, kita ke soal nomor 9. Ke soal nomor 9 ini, fenomena pembangunan gedung bertingkat di kota-kota besar di Indonesia tidak selamanya berdampak positif bagi pembangunan ekonomi setempat. Banyaknya gedung bertingkat menyebabkan air hujan sulit meresap ke tanah sehingga ketersediaan air tanah berkurang. Tindakan rasional dalam jangka panjang untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah apakah A. mengurangi jumlah penduduk, ya. Apakah yang B. membuat lubang biopori? Apakah yang C. mendatangkan air bersih dari kota lain? Apakah yang D. melakukan kegiatan eksploitasi alam? Apakah yang E. menambah ruang terbuka hijau? Jawaban yang tepat dari soal nomor 9 ini adalah untuk mengatasi sulit meresapnya air hujan adalah benar sekali. Jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 9 ini adalah yang B, membuat lubang biopori. Ya, silakan kalian bisa lihat dari YouTube cara membuat lubang-lubang biopori di mana tanah yang gersang, tanah yang tandus itu dilubangi, terus dikasih dikasih sampah organik, ya, dedaunan dan sebagainya sampai membusuk sehingga ketika turun hujan air itu meresap ke dalam tanah. Itulah lubang-lubang biopori, ya, yang terkait dengan soal nomor 9 ini, ya. Dan memang pembuatan lubang biopori di kawasan pembangunan gedung bertingkat ini akan berdampak positif terhadap ketersediaan air tanah. Dalam jangka panjang, air hujan akan meresap melalui lubang biopori dan menambah ketersediaan air tanah untuk dikonsumsi warga. Sehingga ketika penambahan ruang terbuka hijau dapat juga dilakukan, tetapi minimnya lahan masih sulit direalisasikan, ya. Apalagi di kota-kota besar sudah banyak gedung-gedung bertingkat, jadi pembangunnya itu ke atas karena saking tidak ada lahan untuk penghijauan. Jadi untuk yang
tepat menjawab soal nomor 9 ini adalah yang B, membuat lubang biopori. Ya. Oke, kita beralih ke soal yang terakhir, soal nomor 10. Ya. Nah, soal nomor 10 ini kita ditanyakan terkait dengan apa sih perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro, ya, yang tampak dalam pernyataan apakah di jawaban A, B, C, D, E. Jawaban A, ekonomi mikro menganalisis pengeluaran perekonomian, sedangkan ekonomi makro tingkat pengangguran. Yang B, ekonomi mikro menganalisis tindakan rasional produsen dan konsumen, sedangkan ekonomi makro keuntungan produsen dan konsumen. Apakah yang C, ekonomi mikro menganalisis pelaku ekonomi membuat keputusan, sedangkan ekonomi makro kegiatan perekonomian berkembang? Apakah yang D, ekonomi mikro menganalisis konsumsi agregat, sedangkan ekonomi makro permintaan tenaga kerja? Ya. Apakah yang terakhir, ekonomi mikro menganalisis kenaikan harga bahan pokok, sedangkan ekonomi makro biaya produksi, gitu ya. Oke, jawaban yang tepat untuk membahas tentang perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro terletak pada jawaban yang C. Ya, jadi jawaban yang tepat ini ada di jawaban yang C, di mana ekonomi mikro menganalisis pelaku ekonomi membuat keputusan, ya, mau membeli atau tidak, mau menjual atau tidak, itu adalah terkait dengan keputusan pelaku ekonomi. Sedangkan ekonomi makro, ya, itu kegiatan perekonomian yang berkembang, ya, di mana kegiatan ekonomi di suatu negara itu selalu dinamis, ya. Jadi ekonomi mikro menganalisis keadaan ekonomi masyarakat dalam lingkup yang lebih sempit, meliputi perilaku produsen dan konsumen di pasar, sedangkan ekonomi makro membahas permasalahan yang terkait perekonomian secara keseluruhan. Tadi ada inflasi, ada pengangguran, ada deflasi, pendapatan nasional, dan sebagainya. Oke, itu pembahasan uji kompetensi kedua terkait dengan penggolongan ilmu ekonomi. Oke, untuk selanjutnya kita akan berjumpa di lain kesempatan.